Inilah yang dinamakan Masjid Al-Fatih, tempat Nabi berdoa. Seperti inilah suasana di dalam Masjid Al-Fatih. Ya sahabat, di sore yang penuh dengan kebahagiaan ini, di sore yang cerah, kami mau menelusuri tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Dan di sore ini kami akan menuju ke wilayah peperangan Khandaq, ya, yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Kami saat ini ikut taksi menuju ke wilayah peperangan Khandaq. Seperti apa suasana di sana dan seperti apa sejarahnya? Ikuti kami terus, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? InsyaAllah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah. Ya sahabat, saat ini kami sudah berada di wilayah peperangan Khandaq dan kami pun akan menelusuri masjid-masjid, ya, yang bersejarah yang ada di sekitar Khandaq. Ini para jemaah dari Singapura, Malaysia. Jemaah dari Malaysia datang ke tempat ini untuk melihat masjid-masjid atau masjid-masjid yang bersejarah peninggalan para sahabat dan para kaum muslimin yang dibangun pada saat itu. Di depan kami ini sahabat terlihat ada sebuah masjid. Ini yang dinamakan Masjid Al-Fatih, masjid peninggalan baginda Rasulullah SAW yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Lebih tepatnya yaitu di wilayah peperangan Khandaq. Pecinta sejarah, di sore ini kami sedang mengunjungi atau mendatangi Masjid Al-Fatih ini, masjid baginda Rasulullah SAW yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Masjid Al-Fatih ini berada di sekitar wilayah peperangan Khandaq dan terletak di atas bukit. Masjid Al-Fatih ini terletak di Bukit Salak yang ada di wilayah peperangan Khandaq. Pecinta sejarah, seperti yang sahabat ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan peperangan di wilayah peperangan Khandaq ini. Di Masjid Al-Fatih ini baginda Rasulullah SAW berdoa dan melakukan salat selama 3 hari, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peperangan Khandaq. Dan tepat di Masjid Al-Fatih inilah baginda Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peperangan Khandaq. Pecinta sejarah, di antara sejarah besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Syawal adalah perang Khandaq, yaitu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa Khandaq membuat umat Islam mendapatkan kedudukan lebih kuat dan lebih strategis. Di dalam peperangan Khandaq, para kaum muslimin pada saat itu jumlahnya hanya sekitar 3.000 pasukan saja, atau 3.000 para kaum muslimin. Sedangkan dari orang kafir Quraisy yang bersekutu dengan orang Yahudi, jumlahnya sekitar 10.000, bahkan ada yang mengatakan 15.000. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya perang Khandaq terjadi dipicu oleh seruan dan ajakan orang Yahudi saat itu kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku. Orang-orang kafir pada saat itu sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Dan tak cukup sampai di situ sahabat, orang-orang Yahudi merasa iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya penyebab terjadinya perang Khandaq tersebut adalah orang-orang Yahudi yang keluar sebagian golongan dari Bani Nadir dan Bani Quraisyah, kemudian menghadap kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Lantas mereka mengajak untuk memerangi baginda Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, sesungguhnya agama kalian lebih baik dari agama Muhammad. Setelah itu mereka menghadap atau mengajak kelompok Ghatafan, Kaisan, dan kelompok Ilan. Ya sahabat, seperti yang sahabat ketahui bahwasanya di belakang kami ini mereka dari luar Arab Saudi, ya, tapi bukan penduduk Arab Saudi.
mereka datang untuk melakukan sholat di dalam Masjid Al-Fatih ini. Masya Allah, tabarakallah, masjidnya masih terjaga kealamiannya sampai saat ini, dan masjidnya masih berdiri kokoh, masih berada di wilayah peperangan Khandaq. Pecinta sejarah, setelah orang Yahudi mengajak orang kafir Quraisy Mekah untuk menyatu menjadi satu, akhirnya terdengar rencana itu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk musyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang. Seseorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit atau jurang di wilayah utara kota Madinah. Strategi yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi diterima langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang lain, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Kemudian dimulai proses penggalian parit atau jurang. Penggalian parit atau jurang atau khandak digali oleh para kaum muslimin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berbulan-bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para kaum muslimin pada saat itu kehabisan bekal. Pecinta sejarah, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggali parit bersama kaum muslimin sehingga kehabisan bekal pada saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan bantuannya di dalam peperangan Khandaq untuk para kaum muslimin, khususnya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikurniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami mengirimkan pada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Pelihat apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 9. Pecinta sejarah, tepat di Masjid Al-Fatih inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 hari. Dan untuk saat ini, masjid ini sedang mengalami renovasi, tapi bukan masjidnya, di sekitar, di depannya. Ya, jadi jalan ini diperbaiki untuk kenyamanan para jamaah atau pengunjung yang mendatangi atau berziarah ke Masjid Al-Fatih ini. Masya Allah, tabarakallah, keindahannya sangat luar biasa sahabat. Silahkan berkunjung ke tempat ini. Pecinta sejarah, doa Nabi di Masjid Al-Fatih ini, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, dan yang menghancurkan pasukan bersekutu, hancurkanlah mereka, dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ya sahabat, jadi di belakang kami ini adalah tempat imam ya. Ini tempatnya masih terjaga sampai saat ini. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat dan berdoa selama 3 hari di Masjid Al-Fatih ini. Seperti yang sahabat lihat ini. Ya. Jadi sahabat, posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melakukan sholat di sini, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan di dalam peperangan Khandaq ini. Ya sahabat, seperti inilah suasana di Masjid Al-Fatih yang ada di wilayah peperangan Khandaq. Lebih tepatnya yaitu di Al-Madinatul Munawwarah. Semoga para sahabat bisa berkunjung ke tempat ini dan bisa melakukan sholat di Masjid Al-Fatih ini. Ini adalah masjid peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sahabat, salam dari Al-Madinatul Munawwarah. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah menonton. Salam dari kami, Ad-Jadid Abdus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.